Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa UI Universitas Indonesia tahun 2021. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas ya soal-soal SIMA UI tahun sebelumnya, tahun 2019, 2018, 2017, paling tidak 5 tahun ke belakang, untuk jadi bahan teman-teman menghadapi SIMA UI tahun 2021 yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya, kurang lebih 2 minggu lagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal SIMA UI tahun 2019. Ada sekitar 15 soal ya untuk kemampuan Saintek IPA Biologi, dan di video kali ini saya akan kupas satu-satu. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran, menjadi pegangan, dan bisa menjadi bahan untuk teman-teman siap menghadapi SIMA UI tahun 2021. Yang pertama, soal nomor 1. Keberhasilan evolusi akan tercapai jika mutasi terjadi pada apakah DNA sel somatik, apakah DNA plasma nutfah, atau RNA sel somatik, atau RNA plasma nutfah, atau DNA dan RNA sel somatik. Jadi teman-teman, kata kuncinya evolusi itu adalah terjadinya perubahan pada keturunan. Maka substansi genetika yang harus berubah itu adalah substansi genetika yang bisa diwariskan. Nah, ini saya bahas supaya yang pertama ini ya. Coba perhatikan gambar nomor 1 dulu. Di sini ada mutasi pada sel kelamin ya. Bisa misalnya mutasi yang terjadi pada sel sperma, maka efek mutasi itu nanti bisa menyebabkan sel gamet berikutnya itu mengalami perubahan atau mengalami mutasi dan diwariskan ya. Jadi mutasi pada sel germinal atau sel kelamin itu nanti akan diwariskan. Ini misalnya ini adalah contoh sel sperma yang normal warna pink. Ketika sudah mengalami mutasi, maka nanti keturunannya akan mengalami perubahan 50%. Jadi 50% sel gamet itu berubah dan diwariskan. Jadi ini yang semula pink, ini ada warna biru 2. Jadi 50% mengalami perubahan. Dan inilah yang akan membahayakan karena keturunan berikutnya akan mengalami perubahan. Sedangkan kalau mutasi itu terjadi pada sel somatik, misalnya sel somatik pada saat embrio mengalami mutasi, maka dampak perubahan itu hanya terjadi pada individu yang mengalami mutasi. Tetapi pada sel kelamin atau sel gamet yang diwariskan oleh individu yang mengalami mutasi itu masih utuh, tidak terjadi perubahan. Artinya perubahan pada sel somatik itu tidak diwariskan. Nah, dari kasus ini, maka evolusi itu akan berhasil karena evolusi itu adalah perubahan pada sel keturunan, maka bagaimana perubahan itu diwariskan. Dan tentunya kalau substansi genetik yang paling pokok itu adalah DNA. Dan DNA kalau yang berubah dari sel somatik, maka dia tidak akan diwariskan. Artinya perubahan itu hanya berhenti pada individu yang mengalami mutasi. Tapi kalau DNA plasma nutfah atau DNA sel kelamin yang mengalami perubahan, maka dia akan terus diwariskan dan mengalami perubahan pada keturunannya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Jika yang terjadi mutasi adalah DNA plasma nutfah, itu yang akan menghasilkan perubahan jangka panjang, karena keturunannya juga akan berubah. Baik, berikutnya di nomor 2, nah ini ya. Jika terdapat 20 kromatid pada suatu sel, maka banyaknya sentromer dalam sel tersebut adalah, nah ini hati-hati, sederhana tapi konsepnya harus kuat ya ini. Nah ini saya berikan gambar kromosom ya. Sebelah kiri ini adalah kromosom tunggal, sebelah kanan adalah kromosom yang mengalami duplikasi atau yang mengalami penggandaan. Nah ini satu baris ini atau satu lengan ini disebut dengan satu kromatid. Nah ini juga satu kromatid, sehingga satu kromosom yang tengah ini sentromer ya, satu sentromer itu satu kromatid. Kalau dia mengganda maka dia punya kromatid saudara ya, atau sister kromatid atau kromatid yang identik. Nah kita acuannya adalah single kromosom ya. Jadi satu sentromer itu satu kromatid. Maka di sini satu kromosom itu punya satu kromatid,
satu kromosom itu punya satu sentromer, sehingga kalau ada 20 kromatid dalam satu sel maka terdapat 20 sentromer. Maka saya di sini mengajukan adalah kromosom dalam kondisi single, dalam kondisi yang belum melakukan penggandaan. Sehingga jawabannya adalah jika terdapat 20 kromatid maka banyaknya sentromernya ditemukan itu adalah sama, yaitu 20, karena satu kromosom satu kromatid, satu kromosom satu sentromer. Baik, selanjutnya di nomor 3. Nah ini, struktur clamp connection adalah suatu bentuk khas yang dapat terjadi pada hifa jamur. Ini adalah kelas-kelas jamur. Di sini saya sebenarnya ini adalah clamp connection itu hanya ditemukan pada satu kelas saja, yaitu jamur yang makroskopis ya, jamur yang tampak, dan ini adalah kelompok Basidiomycota, artinya jamur yang punya tubuh buah ya. Nah ini kalau kita perbesar bagian hifanya, ini yang saya lingkari merah ini adalah namanya clamp connection. Itu ada semacam ruang penghubung antara dua ruang yang terpisah. Nah ini kalau kita perbesar kelihatan clamp connection. Ini juga, nah ini sebenarnya adalah cara hifa jamur Basidiomycota untuk mentransfer sel hasil penggandaan. Jadi ini ada dua inti sel yang berbeda. Ketika ini mengganda, maka bagaimana sel itu akan memisahkan diri, maka dia membentuk semacam tunas. Tunas ini semakin panjang dan tunas ini akan menjadi sebuah bentuk clamp connection. Jadi ini ketika satu inti ini sudah ditransfer ke ruang yang lain, maka pada saatnya nanti dia akan membentuk semacam sekat. Ya, tapi ini masih ada jalur untuk perpindahan inti sel yang lain. Nah, ini hanya terjadi pada kelompok Basidiomycota atau kelompok jamur yang memiliki tubuh buah. Baik. Ini nomor 3, mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang keempat, nah ini. Tumbuhan itu lebih mudah dimanipulasi melalui rekayasa genetika dibandingkan hewan karena, nah ini beberapa pilihan, gen tumbuhan tidak memiliki intron, vektor digunakan mentransfer DNA banyak tersedia pada tumbuhan, apakah yang C, D, atau E. Nah ini saya coba ingatkan satu istilah yang sangat populer pada sel tumbuhan. Jadi mengapa sel tumbuhan itu mudah dimanipulasi melalui rekayasa genetika? Itu karena ada sifat ini. Ada sel tumbuhan itu punya sifat namanya totipotensi. Kemampuan sel atau jaringan untuk menumbuhkan seluruh bagian tubuh secara lengkap. Nah, ini saya contohkan misalnya totipotensi pada tumbuhan hortikultura, misalnya ini adalah wortel gitu ya. Maka ketika kita menumbuhkan satu sel pada wortel, kemudian kita berikan sebuah zat organik berupa hormon yang sesuai, maka potongan sel atau jaringan pada sel wortel itu bisa menumbuhkan bagian tumbuhan wortel itu secara utuh. Ini karena sifat dari sel tumbuhan itu punya sifat totipotensi yang sangat tinggi. Di hewan ada beberapa sel juga yang punya totipotensi tapi tidak setinggi, tidak sekuat yang ada pada sel tumbuhan, sehingga tumbuhan itu lebih mudah dimanipulasi, lebih mudah direkayasa karena dia punya sifat totipotensi yang tinggi. Sel somatik tumbuhan dapat menghasilkan individu tumbuhan secara utuh karena dia punya sifat totipotensi. Next. Oke, soal nomor berikutnya, ini sudah nomor 5 ya. Hipotalamus merupakan bagian dari apakah otak depan, otak belakang, otak tengah, otak kecil, atau batang otak. Nah ini saya berikan gambar otak. Ini adalah struktur otak manusia. Cerebral cortex yang warna abu-abu ini adalah otak besar. Kemudian yang warna gelap ini adalah cerebellum, otak kecil. Nah di dalam otak besar ini ada pembagian, ada forebrain, otak depan ini ya. Itu terdiri dari cerebrum, talamus, dan hipotalamus. Ini talamus, ini hipotalamus. Sedangkan kemudian di midbrain, bagian tengah, itu ada batang otak ya, brainstem, kemudian ada medulla oblongata, kemudian yang belakangnya ada otak kecil atau cerebellum. Maka kalau di sini ada pertanyaan hipotalamus merupakan bagian dari, pasti jawabannya adalah otak depan.
bukan otak belakang, karena otak belakang ini adalah cerebellum, kemudian otak tengah itu ditemukan batang otak, kemudian otak kecil ini cerebellum ya, kemudian batang otak juga tidak. Jadi yang paling tepat adalah otak depan, forebrain. Jadi hipotalamus itu adalah bagian dari otak depan. Jawabannya adalah A. Next, di nomor 21 atau nomor 6, pernyataan tentang karakteristik hubungan predator mangsa berikut adalah benar, kecuali kita cari yang salah ya. Nah, teman-teman, ada sebuah grafik umum untuk hubungan antara predator dan mangsa seperti ini ya. Jadi misal sumbu Y ini adalah kepadatan, sumbu X ini adalah waktu ya. Jadi ini adalah yang gelap ini adalah grafiknya mangsa, yang warna hijau ini adalah grafiknya predator. Jadi jika predator itu tinggi, maka populasi mangsa itu turun, dan kebalikannya. Jika populasi mangsa itu sedang naik, maka populasi predator itu sedang turun atau rendah. Jadi hubungan antara grafik mangsa dan predator itu berkebalikan. Nah, di sini ada pernyataan, kenaikan populasi mangsa sering diikuti oleh peningkatan populasi pemangsa. Nah, ini nanti kita apa itu timbang-timbang ya. Yang B, kenaikan populasi pemangsa diikuti oleh penurunan populasi mangsa ya, betul ya. Kenaikan populasi pemangsa, jadi kalau pemangsa itu jumlahnya banyak, maka populasi mangsanya itu pasti turun karena dia banyak dimangsa oleh pemangsa. Yang C, kamuflase adalah adaptasi yang melindungi mangsa ya. Kamuflase itu adalah cara untuk menyamarkan diri yang dimiliki oleh mangsa. Yang diproduksi sejumlah besar keturunan dalam waktu singkat, memastikan kelangsungan hidup beberapa populasi mangsa. Jadi jika keturunan itu meningkat secara signifikan dalam waktu tertentu, maka populasi mangsa itu bisa juga naik. Yang populasi pemangsa paling sering menghilangkan populasi mangsa, betul ya. Jadi jika populasi pemangsa itu dominan, maka dia bisa menghilangkan populasi mangsa. Maka jawaban yang kurang pas itu adalah A. Harusnya kenaikan populasi mangsa itu diikuti oleh penurunan populasi pemangsa. Jadi kalau pemangsanya kecil, maka pasti mangsanya itu jumlahnya akan naik. Oke. Yang nomor 22, nomor 7, enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah bagaimana DNA itu dikopi atau DNA itu digandakan. Nah, ini saya berikan ilustrasi. Ini satu utas DNA menggunakan teori semi konservatif replikasi ya. Jadi satu utas DNA itu memisah, kemudian utas yang akan utas yang memisah tadi akan membentuk pasangan utas baru yang warna birunya. Nah, beberapa DNA yang terlibat itu yang pertama DNA ligase, kemudian ada DNA polimerase, dan ada DNA helikase. Apa saja fungsi ketiga DNA ini? Nah, yang pertama helikase, ini adalah berguna untuk mempermudah membuka rantai ganda DNA menjadi dua buah rantai tunggal. Jadi helikase ini adalah berfungsi untuk membuka rantai ganda DNA menjadi dua rantai tunggal. Yang kedua adalah DNA polimerase, berguna untuk menggabungkan deoksiribonukleosida trifosfat. Jadi polimerase ini nanti menggabungkan pita DNA lama dan pita DNA baru yang terbentuk. Yang ketiga ligase, berguna untuk menyambung bagian-bagian rantai DNA tunggal DNA yang baru terbentuk. Nah, ini DNA ligase ini bagian menyambung basa nitrogen dari pita lama dengan DNA pita baru. Maka jawabannya adalah yang tidak terlibat, helikase terlibat, ligase terlibat, polimerase terlibat, polimer terlibat, maka yang tidak ada D. Transkriptase ini ada pada kebanyakan bakteri ya. Transkriptase itu adalah enzim untuk membuat DNA menjadi RNA atau RNA menjadi DNA. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor 23 atau nomor 8. Tingginya kadar NADH yang dihasilkan melalui siklus Krebs dapat memicu umpan balik negatif. Jadi di dalam tubuh kita itu ada sistem umpan balik. Ketika satu produk dihasilkan jumlahnya banyak, maka terjadi umpan balik di mana bahannya itu akan dikurangi pemasukannya. Saya berikan gambaran. Ini adalah bagan siklus Krebs. Pada bagan ini ada pembentukan NADH. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada 3 fase pembentukan NADH.
Jika pembentukan NADH ini terjadi terus-menerus, maka tentunya jumlah NADH akan melimpah. Jadi produknya akan banyak. Jika produknya banyak, maka akan memberikan umpan balik negatif kepada pemasukan bahan itu berkurang. Bahannya apa ini? Asetil-CoA. Asetil-CoA itu diperoleh dari mana? Dari asam pirufat hasil glikolisis ya. Jadi glikolisis itu nanti akan di mana asam pirufat glukosa akan dirubah menjadi asam pirufat kemudian melalui dekarboksilasi oksidatif akan dirubah menjadi asetil-CoA. Maka umpan baliknya kalau produk NADH ini melimpah, maka dia akan menghambat laju pemasukan asam pirufat pada mitokondria. Nah, ini maka yang paling cepat adalah A, inaktivasi protein transport pirufat. Jadi protein transport pirufat ke mitokondria itu sementara diinaktivasi. Tidak diaktifkan sehingga pirufat tidak banyak masuk ke dalam mitokondria. Kalau nanti NADH ini jumlahnya konsentrasinya turun, maka ini bisa aktif kembali dan pirufat kembali ditransfer masuk ke mitokondria. Nah, ini sistem di dalam tubuh kita. Next, ke nomor 24 dan nomor 9, hewan mamalia yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah, nah ini teman-teman ada 3 kelompok mamalia yang secara klasisnya mamalia itu berarti ada Prototheria, ini adalah mamalia bertelur, contohnya adalah echidna dan platypus. Kemudian ada Metatheria atau adalah marsupial, adalah kelompok mamalia berkantung, jadi embrio itu tidak berkembang sempurna di dalam uterus ya, dalam rahim, tapi dia kemudian dilahirkan dalam kondisi yang belum matang, kemudian nanti disempurnakan di kantungnya hewan berkantung. Yang ketiga adalah Eutheria, ini adalah biasanya disebut sebagai mamalia sejati. Sebenarnya dia ini adalah mamalia berplasenta, di mana janin itu berkembang sempurna di dalam rahim atau uterus dan dibungkus oleh plasenta. Nah, dari kelompok ini anjing jelas yang masuk Eutheria, tikus Eutheria, kanguru ini adalah yang Metatheria. Jadi hewan mamalia yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah kanguru, karena kanguru adalah Metatheria. Dia berkantung, embrionya tidak berkembang sempurna di dalam uterus, tapi dia dilahirkan dulu, kemudian baru berkembang sempurna di dalam kantungnya. Kalau kerbau orangutan jelas Eutheria atau punya plasenta. Semoga bisa dipahami. Next, nomor 25 atau nomor 10. Operon TRP ini adalah triptofan, merupakan operon inducible. Sebab asam amino triptofan yang dihasilkan berfungsi untuk menginduksi aktivitas transkripsi gen pengkode enzim pensintesis triptofan. Nah, kita lihat dulu. Dalam ilmu genetika ya, terdapat unit fungsional yang mengatur ekspresi suatu gen dari sebuah promotor. Unit fungsional yang dikenal dengan nama operon. Jadi operon itu adalah unit yang akan menstimulasi suatu gen untuk melakukan ekspresi. Operon ini bersifat inducible. Apa itu inducible? Dapat berfungsi jika dalam keadaan yang berlimpah. Ya, konsep ini ditemukan oleh Francisco Jacob dan Jacques Monod pada tahun 61 di Pasteur Institute Paris. Sehingga pernyataan ini operon triptofan merupakan operon yang dapat teraktivasi karena keberhasilan triptofan di lingkungan. Sehingga pernyataan ini benar dan alasannya benar karena ini inducible ya. Jadi jika operon triptofan ini jumlahnya melimpah, maka dia bisa mengaktifasi proses terjadinya ekspresi gen dan induksi aktivitas transkripsi gen pengkode enzim pensintesis triptofan itu bisa bisa aktif jika kondisinya melimpah. Jadi pernyataan benar, alasan benar, dan berhubungan. Next, nomor 26 atau nomor 11, sebagian besar gas CO2 dari jaringan akan dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3, asam karbonat. Sebab kemampuan Hb mengikat CO2 lebih lemah jika dibandingkan mengikat O2. Nah, kita lihat ya, bahkan ini perhatikan, ada 3 cara CO2 itu diikat dalam tubuh kita. Yang pertama adalah terlarut dalam darah, dissolved CO2 10%, kemudian diikat oleh Hb dalam bentuk HbCO2 itu 30%, dan yang terakhir adalah dalam bentuk asam karbonat atau HCO3 ini 60%. Paling banyak dalam bentuk HCO3 atau asam karbonat. Ini pernyataan sebagian besar gas CO2
dari jaringan akan dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3. Benar ya, 60% dalam bentuk HCO3. Alasannya kemampuan HP mengikat CO2 lebih lemah jika dibandingkan mengikat O2. Ini kurang pas ya, jadi afinitas atau daya ikat HP terhadap CO itu lebih tinggi daripada O2. Sehingga pernyataannya benar, alasannya salah. Next, nomor 27. Tanaman menyerap nutrisi organik dan air melalui sistem akar, sedangkan karbon dioksida dari lingkungan. Sebab kombinasi senyawa organik bersama dengan air, karbon dioksida dan sinar matahari menghasilkan energi yang memungkinkan tanaman tumbuh. Nah, ini ada proses fotosintesis sebenarnya. Jadi air atau bisa juga zat organik yang terkandung di dalam tanah, unsur-unsur organik itu diserap melalui sistem akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh dari atmosfer, dia diserap nanti melalui daun, melalui stomata. Nah, kemudian dengan bantuan cahaya matahari atau cahaya yang lainnya, jika gelombangnya pas, maka akan terjadi proses fotosintesis di mana CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus O2, di mana O2 akan dilepas ke atmosfer lagi, dan komponen gula yang dihasilkan ini untuk proses metabolisme sel tumbuhan itu sendiri. Sehingga ini pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak berhubungan ya, karena satunya membahas tentang sistem akar, satunya membahas tentang proses fotosintesis. Oke, next nomor 28 atau nomor 13. Setiap sel yang membelah secara meiosis dapat menghasilkan 2 sel telur, 2 sel sperma, 2 sel telur atau 2 sel sperma, 4 sel telur atau 4 sel sperma. Oke, kita lihat bagannya. Ini adalah meiosis pada sel telur, 1 oogonium, nanti hanya menghasilkan 1 ovum, karena yang 3 itu berupa badan polar dan akan mengalami reduksi atau mengalami penyusutan, tidak aktif, hanya 1 saja. Jadi 1 ovum atau ogonium nanti akan 1 ogonium hanya menghasilkan 1 ovum saja. Sedangkan kalau spermatogonium itu akan menghasilkan 4 sel sperma. Kita lihat sini, yang 1 2 sel telur, salah. 2 sel sperma juga salah, harusnya 4, ini harusnya 1. Yang 3 2 sel telur atau 2 sel telur, salah, harusnya 1 sel telur atau 4 sel sperma. Ini 4 sel telur atau 4 sel sperma, atau ini jelas salah juga, harusnya 1 sel telur atau 4 sel sperma. Jadi semua jawaban salah. Next, nomor 29 atau nomor 14. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan peristiwa pada fase hidup lumut? Kita cek ya, ini daur hidup lumut. Kita cek nomor 1, gametofit dewasa bersifat haploid. Nah, ini gametofit dewasa bersifat haploid atau N, benar ya. N ini adalah simbol haploid gametofit. Yang 2, archegonium menghasilkan substansi yang bersifat atraktan. Atraktan ini memiliki sifat daya tariknya. Jadi archegonium menghasilkan sel telur itu punya sifat atraktan atau menarik sel sperma untuk datang. Ini terjadi pada daur hidup lumut. Yang ketiga, sporofit menghasilkan spora yang diploid. Sporofit ini ya, sporangium menghasilkan spora tapi harusnya di haploid N. Jadi ini yang nomor 3 ini salah ya. Nomor 3 ini salah karena harusnya adalah sporanya N. Zigot dilindungi oleh archegonium. Zigot di dalam sel di dalam daur hidup lumut itu tetap berada di archegonium. Jadi walaupun nanti karena sel telur itu akan didatangi oleh sel sperma, terjadi pembuahannya di dalam archegonium, maka zigot itu masih tumbuh di dalam archegonium. Sehingga nomor 2 ini benar, nomor 4 benar, nomor 1 ini benar ya. Sorry, ini jawaban 2, jawaban 1, 2, dan 4 benar. Jadi ini harusnya nomor 1 benar, karena gametofit dewasa bersifat haploid, gametofit tumbuhan lumut dewasa bersifat haploid. Kemudian nomor 2 juga benar, dan nomor 4 juga benar. Jadi jawaban 1, 2, dan 4 benar. Ini sorry ya, ini harusnya jawaban 1, 2, dan 4 benar. Next, nomor terakhir, nomor 30 atau nomor 16. Keterangan gambar potongan melintang batang yang benar adalah, nah ini kita lihat gambar ilustrasi ya. Nomor A ini adalah phloem. A, phloem. Sebenarnya salah ya. Yang B ini adalah berkas pembuluh, betul. Yang C ini adalah empulur. C ini empulur ya, betul. Kemudian D ini adalah silem. D ini adalah silem bagian dalam pembuluh.
D ini belum salah ya. Jadi yang betul adalah B, berkas pembuluh ya, ada xilem phloem, kemudian C, empulur, kemudian D ini harusnya xilem, jadi ini salah ya, harusnya xilem. Kemudian A ini harusnya phloem, A ini adalah phloem ya, tapi sekarang ini salah. Jadi jawaban nomor 1 dan 2 benar. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan soal SIMA UI tahun 2019. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu persiapan mengikuti SIMA UI. Untuk itu tetap ikuti terus channel ini karena saya akan bahas soal-soal SIMA UI tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan pembahasan soal SIMA UI tahun sebelumnya. Tetap optimis, tetap semangat, insya Allah sukses dan berhasil. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.